kami kembali. Yari. Selamat datang di konten spoiler. Jadi kalau kalian gak suka konten beginian, silakan close video ini. Tapi jika anda semua gak masalah di spoiler, siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya. Juragan. Ketika bocil itu menatap MC kita, hati Suho langsung berdetak sangat kencang. MC kita yang kaget bergumam, bukankah anak itu versi diriku saat masih bocil ya? Sebenarnya, dungeon macam apa ini? Tidak mungkin kan aku harus melawan diriku versi ini. Awalnya MC kita nggak tega kalau harus melawan seorang balita. Tapi pemikiran itu sirna saat dia melihat anak kecil di hadapannya tiba-tiba melayang dan mengendalikan seisi ruangan dengan menggunakan roller authority. Bahkan saking kuatnya kekuatan si bocil itu, MC kita tak sanggup menggerakkan tubuhnya. Pada titik ini, MC kita sadar pertarungan tersebut tak akan bisa dia menangkan. Kemudian Suho bocil mengeluarkan satu jarinya ke arah MC kita. Hanya dengan menggerakkan satu jarinya, Suho kecil pun langsung mematahkan leher lawannya. Dalam sekejap, MC kita tewas tanpa bisa melakukan apapun. Beberapa saat setelahnya, Suho dibangkitkan kembali oleh sistem ke tempat respawn. Namun kini obor yang menyala hanya tersisa satu. Apakah dengan ini, kesempatan Suho hanya tersisa satu kali lagi? Suho kini terlihat sangat depresi. Beliau habis dikalahkan dua kali oleh bos dungeon dari dua versi dirinya. Dengan ekspresi dipenuhi ketakutan, Suho berkata, kekuatan macam apa itu? Aku bahkan tak sempat merasakan rasa sakit. Diriku versi bocil itu menghabisiku sekali serang dengan mematahkan leherku. Apakah sistem sudah gila? Bagaimana mungkin aku bisa mengalahkan salah satu dari mereka? Bagaimana caranya aku bisa menyelesaikan quest yang gila ini? Tunggu, jika ini sama seperti di tutorial, maka aku hanya memiliki 3 kesempatan dan sekarang cuma ada satu obor yang menyala. Apakah itu berarti aku hanya memiliki satu nyawa tersisa ya? Sejenak Suho melihat ke atas dan dia dibuat gila karena di sepanjang dinding ada begitu banyak obor yang masih menyala. Mungkin jika dihitung jumlahnya ada ratusan bre atau mungkin menyentuh angka ribuan. Ya nggak ngotak juga lah kalau kalian nyuruh saya ngitung satu-satu. Termangu dengan apa yang dilihatnya, Suho berkata, omong kosong macam apa ini? Tidak peduli aku tewas berkali-kali, obor yang melambangkan nyawaku ada banyak sekali. Jangan bilang sistem memaksaku untuk menyelesaikan quest ini. Meski ini kesempatan yang bagus, tapi bukankah itu sama saja penyiksaan tiada akhir ya? Di saat bersamaan muncul notifikasi dari sistem. Campur tangan dari makhluk dunia luar membuat sistem menjadi error. Kalahkan salah satu sosok makhluk di balik pintu besar sebelum Anda kehabisan semua nyawa yang telah diberi. Anda tidak dapat meninggalkan dungeon ini sampai Anda mendapatkan class yang telah ditentukan. Mendengar penjelasan dari sistem, Suho bergumam, apa mungkin penyebab quest ini tampak tak adil itu karena sistemnya error ya? Jika begitu kebenarannya, maka tidak ada jaminan juga kalau nyala api obor-obor ini dihitung sebagai nyawaku. Waduh, gambling nih. Tapi aku tak bisa menyerah begitu saja. Aku harus terus melangkah maju. Dungeon yang terasa seperti labirin dan ruangan bos yang terletak di pinggir jalan. Dengan kata lain, apakah ada bos lagi selain dua versi diriku itu? Jika memang iya, mungkin masih ada harapan untuk menyelesaikan questnya. Tapi masalahnya, aku tidak tahu seberapa besar tempat ini. Ah, ya sudahlah, nikmati dan jalani sajalah. Apa tuh man? Puyung-puyuh kah? Alih-alih yang keluar dari kegelapan burung puyuh, yang ada malahan sebuah boneka dinosaurus. Dan kalian tahu apa? Yang mengerikan yaitu sosok di belakang boneka tersebut. Terlihat muncul Suho bocil yang lagi gambar sambil terbang, serta mengendalikan semua mainannya menggunakan roller authority. Fenomena ini sangat di luar prediksi MC kita, di mana bos dungeon keluar dari ruangannya. Kendati demikian, keterkejutan Suho ini disambut gembira oleh bos dungeon tersebut. Dia sepertinya memang keluar dari ruangannya untuk mencari Suho. Mungkin ya, menurutnya MC kita adalah mainan barunya. Dalam kepanikan itu, MC kita berkata, Kenapa bocah itu ada di sini? Apa karena pintu ruangannya terbuka, jadinya dia bisa datang ke koridor ini kah? Gawat, aku harus cepat lari. Namun, sebelum MC kita dapat menyelamatkan diri, Suho bocil melemparkan sesuatu untuk memutuskan salah satu kaki MC kita.
Perasaan Sung Soo-ho semakin bercampur aduk karena dia mendapati harapan untuk kabur hanyalah mimpi belaka. Beberapa detik kemudian, keterkejutan itu dalam sekejap berubah menjadi teriakan yang sangat keras. Rasa sakit atas kaki yang putus mulai MC kita rasakan. Namun yang gak dia habis pikir adalah bocil tadi menyerangnya dengan boneka dinosaurus. Meskipun serangan remeh sih, tapi dampaknya sangat overpower ya. Gokil. Di situ Suho bergumam, bagaimana bisa sebuah boneka memutuskan kaki manusia semudah itu? Ini benar-benar level yang berbeda. Aku saja tak bisa menggunakan ruler authority secepat dan sekuat itu. Bagaimana mungkin aku bisa menyelesaikan quest ini dengan kekuatanku yang sekarang? Di saat darah dari kaki MC kita terus mengucur, pengampunan hanyalah fata morgana. Karena sekarang MC kita benar-benar sadar, tempat ini adalah neraka. Bahkan untuk bernafas pun dada MC kita terasa sangat sesak karena dari arah yang lain terdengar langkah kaki yang sangat berat. Tum, tum, tum. Menoleh ke belakang, Sung Soo-ho dikejutkan dengan kemunculan bos dungeon berupa dirinya versi Kang Geprek dan dia berlevel 99. Dan seperti yang sudah-sudah, sebelum MC kita sempat melarikan diri, bos dungeon versi Suho Kang Geprek langsung melayangkan tendangannya sehingga dalam sekejap leher MC kita putus. Selang beberapa saat, Sung Soo-ho dihidupkan kembali oleh sistem. Kendati merasa trauma, Suho malah terlihat sangat kesal. Sambil menghantam tembok, dia berkata, menyebalkan, apa aku terlihat seperti target yang menggiurkan? Sampai-sampai kedua bos dungeon itu berkeliaran di koridor. Gila, quest ini memiliki kesulitan di luar nalar. Aku penasaran, apa papa dulu juga melewati quest seperti ini? Tapi entah mengapa, aku merasa begitu bersemangat. Mengingat aku bisa hidup lagi kali ini, itu berarti semua nyala obor-obor tersebut memang melambangkan total nyawaku. Selama syarat menyelesaikan quest ini hanya mengalahkan satu bos dungeon saja. Dengan kata lain, aku tidak perlu melawan dua versi diriku itu. Ya, aku yakin masih ada ruangan bos lain di tempat ini. Dengan kesimpulan itu, MC kita kembali menyusuri neraka ini lagi. Saat itu Sung Soo-ho kembali lagi dihadang oleh Kang Pukul, yang dimana secara mengenaskan tubuh Suho langsung digeprek sampai hancur lebur. Meski begitu, penjelajahan dungeon masih Sung Soo-ho lanjutkan. Lalu kali ini dia bertemu bos kecil. Seketika itu juga lengan Suho diputer sampai putus dan perutnya dihantam mainan sampai tubuh bagian atas dan bawahnya jadi kiko. Seolah tak peduli dengan rasa sakit yang dia derita, MC kita terus berusaha. Sung Soo-ho berharap masih ada keajaiban dengan menemukan suatu ruangan bos lain yang masih bisa dia lawan. Tak tahu sudah keberapa percobaan, MC kita mengulangi tewas dan bangkit lagi. Hingga pada suatu titik mulai ada perasaan khawatir dalam dirinya. Sung Soo-ho ragu akan adanya ruangan bos lain karena mengingat sistem lagi error. Terdiam termenung putus asa, Suho bergumam, nyawa tak terbatas dan musuh yang tak bisa kukalahkan. Apalagi di sini aku tak bisa menaikkan level. Bukankah ini sama saja dengan neraka abadi? Termangu oleh keputusasaan, tiba-tiba terbesit sebuah ingatan yang muncul dalam pikirannya, di mana dia telah mengucapkan kata-kata yang sangat ambisius di depan teman-temannya, bahwa dirinya akan menjadi yang terkuat di dunia ini. Sontak ucapan naif itu membuat Suho geram dengan dirinya sendiri. Sambil menggigit bibirnya sampai berdarah, Suho bergumam, sebuah kalimat yang kukatakan bagai rantai yang mengikatku. Hal ini memaksaku untuk tidak menyerah. Sial, baiklah kalau begitu, akan kugunakan darahku setiap aku tewas. Aku akan menggambar jalan yang telah aku lalui. Ya, aku akan melakukan apapun yang ku bisa.